Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destan Fadila Akbar, NPM 2022-1310-014, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum elektronik digital. Pada bab 5 ada 5 simulasi rangkaian. Yang pertama, gambar simulasi rangkaian flip-flop RS. Rangkaian flip-flop RS, reset, set adalah jenis flip-flop yang memiliki dua input, yaitu input set dan input reset. Cara kerjanya: 1. Pada saat input set diaktifkan bernilai 1 dan input reset nonaktif bernilai 0, maka output flip-flop akan berubah menjadi 1. Ini dikenal sebagai kondisi set. Pada saat input reset diaktifkan bernilai 1 dan input set nonaktif bernilai 0, maka output flip-flop akan berubah menjadi 0. Ini dikenal sebagai kondisi reset. Ketiga, jika kedua input S dan R diaktifkan pada saat yang bersamaan, maka kondisi ini tidak diizinkan dan output flip-flop tidak menentu. Kondisi ini disebut indeterminate dan tidak diinginkan dalam rangkaian flip-flop. 4. Jika kedua input S dan R nonaktif, keduanya bernilai 0, maka keadaan sebelumnya dipertahankan atau disebut juga sebagai kondisi hold. 2. Gambar simulasi rangkaian flip-flop D. Rangkaian flip-flop D adalah jenis flip-flop yang memiliki dua input, yaitu input data dan input clock. Cara kerjanya: 1. Pada saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1, maka nilai pada input data D akan disimpan dan dipindahkan ke output flip-flop. Pada saat CLK berubah kembali menjadi 0, nilai yang ada di input data D tidak akan berubah dan akan tetap disimpan di output flip-flop. 3. Gambar simulasi rangkaian flip-flop JK. Rangkaian flip-flop JK adalah jenis flip-flop yang memiliki dua input, yaitu input C dan input K. Cara kerjanya: 1. Pada saat input C dan input K bernilai 0, keadaan flip-flop tetap tidak berubah. 2. Jika input C bernilai 1 dan input K bernilai 0, maka output flip-flop akan diatur menjadi 1 pada saat naiknya sinyal clock. 3. Jika input C bernilai 0 dan input K bernilai 1, maka output flip-flop akan diatur menjadi 0 pada saat naiknya sinyal clock. Jika kedua input J dan K bernilai 1, maka output flip-flop akan berubah menjadi kebalikan nilainya saat naiknya sinyal clock. Misalnya, jika output sebelumnya adalah 0, maka akan berubah menjadi 1, dan jika output sebelumnya 1, maka akan berubah menjadi 0. 5. Jika kedua input J dan K bernilai 1 dan terjadi perubahan sinyal clock yang berulang-ulang, maka output flip-flop akan berubah-ubah antara 0 dan 1 dengan setiap naiknya sinyal clock. 4. Gambar simulasi rangkaian master slave JK. Rangkaian master slave JK adalah rangkaian yang terdiri dari dua flip-flop JK yang saling terhubung, yaitu flip-flop master dan flip-flop slave. Rangkaian ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan yang terjadi pada rangkaian flip-flop JK tunggal ketika kedua input J dan K bernilai 1. Cara kerjanya: 1. Flip-flop master menerima input J dan K serta sinyal clock. 2. Pada saat sinyal clock berubah dari 0 menjadi 1, nilai input J dan K pada flip-flop master akan ditransfer ke flip-flop slave. 3. Setelah sinyal clock naik, flip-flop master tidak akan menerima perubahan pada input J dan K. Ini memastikan bahwa perubahan input tidak mempengaruhi output selama periode clock tertentu. 4. Flip-flop slave menerima input J dan K dari flip-flop master serta sinyal clock. Flip-flop ini beroperasi pada fase negatif sinyal clock.
5. Pada saat sinyal clock berubah dari 1 menjadi 0 atau turun, nilai input J dan K pada flip-flop slab akan ditransfer ke output flip-flop slab. Dan itulah output akhir dari rangkaian master slab JK. 5. Gambar simulasi rangkaian flip-flop D dengan lonceng. Di bab 6 ada 7 simulasi. Pertama, gambar simulasi rangkaian pecahan biner. Dua, gambar simulasi pecahan desimal. 3. Gambar simulasi pecahan mod 6. 4. Gambar simulasi rangkaian counter up down dengan IC 7447. 5. Gambar simulasi rangkaian counter up down 2 digit. 6. Gambar simulasi rangkaian register geser serial in parallel out. 7. Gambar simulasi rangkaian konverter serial paralel 8 bit. Pada bab 7 ada 4 simulasi. Yang pertama, gambar simulasi rangkaian half adder. Rangkaian half adder merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menjumlahkan 2 bit biner. Rangkaian ini terdiri dari 2 input, yaitu bit pertama A dan bit kedua B, serta 2 output, yaitu hasil penjumlahan dan carry out. Kedua, gambar simulasi rangkaian full adder. Rangkaian full adder adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menjumlahkan 3 bit biner, yaitu 2 bit input serta carry in. Rangkaian ini menghasilkan 2 output, yaitu hasil penjumlahan 3 bit dan carry out. Ketiga, gambar simulasi rangkaian half subtractor. Rangkaian half subtractor adalah rangkaian digital yang digunakan untuk mengurangkan 2 bit biner. Rangkaian ini terdiri dari 2 input, yaitu bit pertama A dan bit kedua B, serta 2 output, yaitu hasil pengurangan D dan borrow out. Yang keempat, gambar simulasi rangkaian full subtractor. Rangkaian full subtractor adalah sebuah rangkaian logika yang digunakan untuk mengurangi 2 bit binari atau bilangan serta mengambil masukan peminjaman atau borrow dari bit sebelumnya. Rangkaian full subtractor terdiri dari 3 input, yaitu 2 bit yang akan dikurangkan serta borrow
yang merupakan borrow dari bit sebelumnya. Rangkaian ini juga memiliki 3 output, yaitu difference selisih, borrow out pinjam keluar, dan borrow in untuk bit selanjutnya. Pada bab 8 terdapat 2 simulasi. Yang pertama, gambar simulasi rangkaian encoder. Rangkaian encoder adalah rangkaian logika yang mengubah sinyal inputan digital menjadi kode output yang sesuai. Encoder sering digunakan dalam sistem penginderaan dan pengukuran di mana sinyal-sinyal input yang berbeda diwakili oleh kode-kode yang unik. Cara kerja rangkaian encoder: 1. Encoder menerima sinyal input yang dapat berupa sinyal digital biner atau sinyal analog. 2. Sinyal input dikonversi menjadi kode digital yang sesuai. 3. Rangkaian encoder menggunakan logika kombinasional untuk menghasilkan kode output berdasarkan sinyal input. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan gerbang logika. 4. Setelah sinyal input diproses, kode output dihasilkan dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti pengiriman data, pemerusan sinyal, atau kontrol sistem. Kedua, gambar simulasi rangkaian decoder. Rangkaian decoder adalah rangkaian logika yang melakukan kebalikan dari encoder. Rangkaian ini mengubah kode input menjadi sinyal output yang sesuai. Decoder sering digunakan dalam pemrosesan dan pengendalian data di mana kode input digunakan untuk mengaktifkan atau memilih satu atau beberapa output yang sesuai. Cara kerja decoder: 1. Rangkaian decoder menerima kode input yang biasanya dalam bentuk biner atau kode gray. Kedua, kode input diproses menggunakan logika kombinasional dalam rangkaian decoder. Ketiga, rangkaian decoder memiliki beberapa output yang mewakili kombinasi output yang mungkin sesuai dengan kode input. 4. Output aktif akan memberikan sinyal tinggi 1 atau sinyal rendah 0, tergantung pada desain spesifik rangkaian decoder. 5. Output yang dihasilkan oleh rangkaian decoder dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengendalian alamat, memori, pemilihan data, pengendalian tampilan, dan banyak lagi. Dan di bab 9, bab terakhir, terdapat 2 simulasi. Yang pertama, gambar simulasi rangkaian ADC. Rangkaian ADC atau Analog to Digital Converter adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh sistem digital. ADC sangat penting dalam berbagai aplikasi di mana pengukuran atau pemrosesan sinyal analog harus dilakukan oleh perangkat digital. Yang kedua, gambar simulasi rangkaian DAC. Pada simulasi rangkaian DAC atau digital to analog converter adalah sinyal digital diubah menjadi sinyal analog menggunakan teknik pengonversi digital ke analog. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.